Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok B akan menjelaskan mengenai struktur penulisan karya tulis ilmiah. Nah, di sini sebelum kami masuk ke materi, akan memperkenalkan nama-nama kelompok dari kelompok B, yaitu pertama adalah R.A. Thayyibah Firdaus, Alda Putri Nurisani, Halijah Putri Akmalia, Ilham Amrullah, Dimas Maulana Effendi, Husain Suryadi, dan Raldi Dwi Abdillah. Nah, di sini kita akan memasuki kepada pembahasan struktur karya tulis ilmiah. Yang pertama adalah bab 1. Nah, di bab 1 ini berisikan mengenai latar belakang masalah. Nah, di latar belakang masalah itu biasanya itu berisikan mengenai penjelasan singkat mengenai topik atau objek penelitian, serta penjabaran alasan topik yang dipilih penting untuk dibahas. Nah, ini biasanya juga mengacu kepada pemilihan judul. Biasanya berada di latar belakang. Nah, yang kedua adalah rumusan masalah. Di rumusan masalah di sini adalah tulisan singkat yang berisi pertanyaan-pertanyaan mengenai tentang topik yang diangkat oleh penulis. Jadi, di rumusan masalah itu memuat pertanyaan yang hendak dijawab oleh penulis melalui karya tulis ilmiahnya. Kata tanya yang dipakai oleh penulis itu biasanya berisikan mengapa, bagaimana, dan apa, atau sebagainya. Nah, yang ketiga adalah tujuan penelitian. Nah, di sini di tujuan penelitiannya adalah secara umumnya juga disebut sebagai tujuan penulisan, yang dimana hal itu keluar dari hasil proses peninjauan pustaka untuk menjelaskan permasalahan-permasalahan dan teori-teori dasar beserta kumpulan data-data yang dibutuhkan untuk menjadi tujuan penelitian. Dan selanjutnya adalah manfaat. Nah, di manfaat ini adalah manfaat penulisan karya ilmiah itu adalah meningkatkan pengorganisasian fakta atau data secara jelas dan sistematis, yang mana itu mengacu kepada pembahasan-pembahasan yang dibawakan sehingga mengambil apa manfaat dari karya tulis ilmiah tersebut. Nah, di struktur karya tulis ilmiah yang kedua itu adalah di bab 2-nya berisikan mengenai pembahasan. Di pembahasan itu menjelaskan tentang rumusan masalah, tujuan, dan manfaatnya. Nah, di sini biasanya itu mengacu kepada penelitian yang dihasilkan maupun mengambil dari hasil para pendapat pakar-pakar yang ada atau melalui tinjauan pustaka dengan mereferensikan buku. Nah, di suaranya. Selanjutnya bab 3 yaitu penutup. Penutup di sini ada kesimpulan, saran, dan daftar pustaka. Kesimpulan di sini berisi tentang inti jawaban dari latar belakang dan pembahasan. Sedangkan saran yaitu perkembangan penelitian berupa pesan-pesan yang ditulis sebagai penelitian dan teori. Selanjutnya daftar pustaka. Daftar pustaka di sini yaitu yang berisikan berbagai sumber bacaan untuk dijadikan dasar informasi dalam mengerjakan tugas. Sumber informasi yang digunakan bisa berasal dari berbagai media, contohnya seperti jurnal, artikel, dan skripsi. Langsung saja kita mempraktikkan cara penulisan bab 1 pendahuluan. Setelah kita mendengarkan materi yang telah kita jelaskan, yang tadi dijelaskan, kita akan langsung masuk ke praktiknya. Cara penulisan. Kita mendengarkan materi yang telah kita jelaskan tadi. Nah, sekarang kita akan masuk ke praktek Di struktur KTI-nya. Nah, untuk yang pada bab pertama, di sini kita tulis dulu bab 1, yaitu pendahuluan. Nah, kita ubah ukurannya menjadi ukuran yang lebih besar karena ini adalah judul dan kita akan taruh ke tengah. Di Ctrl E-nya seperti ini. Setelah itu kita tap lagi ke bawah untuk
Yang pertama, yang A adalah latar belakang. Nah, kita ubah lagi ke, setelah di enter kita ubah ke yang biasa dari awal seperti ini. Untuk yang pertama, yang A, kita menggunakan huruf bold ya, huruf tebal ya. Kita tulis dulu latar belakang di sini. Nah, untuk di sini kita itu menggunakan sesuai kebutuhannya. Untuk yang latar belakang, apa awalnya saja huruf kecil atau langsung dari awal ke belakang itu huruf kapital semua. Contohnya seperti ini. Kita memakai yang huruf bold semua ya. Seperti ini. Nah, lalu kita enter kembali. Di bawah kita itu ganti dengan huruf biasa tidak tebal. Dah. Untuk fontnya kita menggunakan font Times New Roman seperti ini contohnya. Di sini kita menggunakan ukuran 12 lebih kecil daripada judul. Nah, untuk di bawahnya kita tidak menggunakan huruf kapital ya, huruf bold ya. Nah, sini contoh. Nah, setelah seperti ini kita langsung Ctrl V. Nah, di sini kita itu dibenerin atau dipercantik lagi, kita menggunakan langsung di tab seperti ini. Nah, jadi untuk tulisannya itu menjadi lebih bagus untuk dilihat. Setelah itu, setelah selesai, kita menggunakan enter kembali untuk paragraf yang baru atau alinea baru. Di sini kan A. Nah, kita akan meneruskan untuk yang B. Di sini ya, contohnya seperti ini. Kita juga menggunakan huruf kapital. Untuk yang B itu adalah rumusan masalah. Di sini kita ketik rumusan masalah. Untuk hurufnya besar kecilnya itu tergantung kebutuhan kita ya. Di sini saya menggunakan contoh yang menggunakan huruf kapital semua. Nah, setelah sama dengan yang A dengan huruf kapital dengan ditebalkan hurufnya dan ukuran yang sama. Nah, di sini kita akan ke rumusan masalahnya. Setelah di copy seperti ini, langsung kita masukkan kembali menggunakan Ctrl V. Nah, lalu di sini kan ada C, D seperti ini ya. Kita hapus dulu. Kita menggunakan angka 1 dan yang ini kedua. Nah, jadi semuanya bisa teratur ya. Kita menggunakan hurufnya itu yaitu ya di sini, di bagian number format. Nah, setelah itu kita enter kembali untuk menggunakan tab baru ya. Untuk ini kita akan menggunakan meneruskan yang C. Kita menggunakan huruf kapital kembali seperti ini contohnya. Nah, di C ini adalah tujuan masalahnya. Di sini kita ketik dulu tujuan masalah. Ini tetap sama ya, sesuai kebutuhan juga ya. Nah, di sini kita setelah mengcopy, contohnya seperti ini. Nah, langsung pencet Ctrl C. Kita kembali lagi ke Word sebelumnya. Langsung diketik Ctrl V. Di sini kita beri number juga, nomor. Langsung seperti ini. Nah, di sini langsung kita ada di bagian number format, langsung terketik seperti ini. Jika kita enter ke bawah, dia akan meneruskan seperti ini contohnya. Nomor 2. Ke bawah lagi nomor 3. Seperti itu ya contohnya ya. Cuma di sini karena rumusan masalahnya tujuan masalahnya hanya 1, jadi cuma ditulis 1 saja. Nah, next ya. Kita akan melanjutkan yang D. Yang formatnya itu di blok pakai ukuran yang lebih tebal. Untuk yang D di sini adalah manfaat. Di sini tetap sama, saya memakai dengan huruf kapital semua di bagian awalannya. Untuk manfaat kita kembali lagi ke Google atau kemana yang dijadikan referensi kita. Nah, setelah itu setelah di copy seperti ini, di copy block, Ctrl C, langsung kita kembali ke Word sebelumnya seperti tadi. Menggunakan Ctrl V. Nah, jadi di sini di bagian manfaat itu
kita percantik kembali menggunakan tab seperti ini. Nah, jadinya semuanya itu sudah tertata rapi seperti ini. Selesai. Untuk mempercantik ininya semuanya, nah jarak-jaraknya kita menggunakan tab di sini. Nah, jadinya di sini itu terarah dan terlihat semuanya, mana bagian latar belakang, mana bagian rumusan masalah, dan mana bagian tujuan masalah, mana bagian manfaat. Nah, bagus kan jadinya? Nah, sekian untuk bab 1. Terima kasih. Baik, di sini saya akan menjelaskan bab 2, yaitu pembahasan. Pembahasan yang biasanya ini berisi teori yang dipakai penelitian atau ide pokok pembahasan yang diambil dari tujuan, masalah, manfaat, dan rumusan masalah. Seperti ini kita menulis ya, bab 2. Bab 2 pembahasan. Kita bold, kemudian di sini kita akan menggunakan back break supaya pindah ke halaman berikutnya. Bab 2-nya, udah aku. Yaitu contohnya seperti pengertian Pancasila. Di sini kita bisa menggunakan number format, yaitu A. Di sini kita bisa menyesuaikan ya, sesuai dengan kebutuhan. Kita bisa menggunakan kapital semua ataupun dengan huruf tulisan yang kecil. Nah, ini sudah ada contohnya. Kita Ctrl C, kemudian enter dulu, Ctrl V. Nah, seperti ini. Agar terlihat paragrafnya terlihat bagus, kita bisa memberi paragraf atau menjorong. Baik, setelah bab 2 yaitu pembahasan seperti yang dijelaskan tadi sebelumnya, maka di sini saya akan melanjutkan, yaitu pada struktur penulisan karya tulis ilmiah itu yang terakhir adalah penutup. Nah, cara membuatnya kita bisa tulis langsung di sini bab 3. Seperti itu, dan di bawahnya penutup. Nah, di sini harus kapital semua, kita menggunakan ini. Nah, dan letaknya harus di bagian tengah. Nah, di sini karena di bagian penutup biasanya lembarannya terpisah, kita menggunakan insert di sini, yaitu di bagian back break. Nah, maka itu akan otomatis pindah ke bagian bawah. Selanjutnya, setelah seperti ini, maka kita akan lanjut ke kesimpulan. Nah, di sini di kesimpulan kita akan tulis seperti yang di atas, yaitu pada bagian latar belakang maupun di pembahasan. Jadi tulisannya sama. Jadi di sini kan ada dua, yaitu kesimpulan dan saran, maka kita juga akan menggunakan seperti sebelumnya, yaitu poin. Nah, di sini kan B ya, kita bisa restart numbering, yaitu akan kembali ke A. Dan di sini kita tinggal memasukkan
kesimpulan. Di sini kita menggunakan kapital semua, namun ada beberapa juga yang tidak menggunakan huruf kapital semua. Jadi penulisan di kesimpulan itu hampir sama atau bahkan sama dengan struktur yang ada di latar belakang dan pembahasan. Jadi seperti ini saja penulisannya. Baik, penulisannya seperti ini. Kita masukkan saja. Seperti ini. Nah, di sini kan merata, kita bisa gunakan untuk pembukaan paragraf, yaitu harus menjorok ke tengah, kita tinggal tab saja. Nah, kira-kira penulisan kesimpulan seperti ini. Nah, sama seperti halnya juga dengan saran, kita tinggal melanjutkan numbering yang ada di atasnya pada bagian kesimpulan, yaitu tinggal menggunakan kolom yang tadi, yaitu langsung di sini tertera poin B. Nah, tinggal masukkan saja sarannya. Seperti ini, saran, dan penulisannya itu sama halnya dengan penulisan yang di bagian kesimpulan. Nah, di bagian saran ini biasanya kan cuma dari pendapat dari penulisnya. Nah, maka seperti ini saja. Nah, penulisannya seperti ini. Ini sama seperti yang di atas. Untuk memulai paragraf, kita tinggal tab saja. Seperti itu. Nah, di sini kita akan, misalkan ini tiba-tiba tidak sama, kita tinggal samakan saja dengan yang di atas bagian jaraknya. Seperti itu. Nah, kira-kira seperti itu di bagian penutup pada karya tulis ilmiah. Yang terakhir yakni daftar pustaka, di mana daftar pustaka ditulis sesuai dengan kebutuhan. Ini huruf kapitalisme semua. Setelah itu, curriculum insert yakni page break. Nah, secara otomatis ini akan pindah halaman. Daftar pustaka di sini berisi tentang sumber informasi penelitian, di mana terdapat beberapa sumber, bisa diambil dari buku, jurnal, ataupun makalah. Contoh daftar pustaka yang diambil dari buku yakni tadi dari nama, contohnya ambil salah satu sumber yakni dan Ctrl C, kembali ke menu sumbernya. Setelahnya kita tekan Ctrl V. Secara otomatis terteralah daftar pustaka. Ini merupakan contoh dari daftar pustaka yang diambil dari buku. Setelahnya, seumpama kita mengambil dari jurnal, kita buka salah satu situs web, ini tekan kutip. Di sini kita akan mencari salah satu kutipan yakni dari jurnal. Kita blok. Setelah itu Ctrl C, kembali ke daftar pustaka sebelumnya, lalu tekan Ctrl V. Secara otomatis akan tertera salah satu daftar pustaka yang diambil dari jurnal. Untuk meratakan, seumpama berantakan, yakni tekan Ctrl T. Satu penjelasan dari daftar pustaka. Oke, itulah tadi pemaparan dari penulisan karya tulis ilmiah dari kelompok kami.